Shalom, selamat sahabat Jemaat Sola Fide yang terkasih. Bertemu lagi dalam program We Are Sola Fide. Pagi hari ini saya mau membagikan pengalaman dari Bill Gates. Suatu hari seorang reporter bertanya kepada Bill Gates, Mr. Gates, apakah engkau tahu ada orang yang lebih kaya dari engkau saat ini? Lalu Gates menjawab, ya, saya tahu. Siapa orang itu? Dan Bill Gates menceritakan pengalamannya. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum saya sukses seperti sekarang ini, suatu hari saya ada di bandara kota New York. Saya ingin membeli koran, tapi uang saya tidak cukup. Lalu penjual koran tersebut, seorang muda berkulit hitam, datang dan menawarkan korannya. Saya katakan uang saya tidak cukup. Lalu dia kata, tidak apa-apa Pak, ambil saja. 3 bulan kemudian, saya ada di bandara yang sama. Dan saya ingin membeli koran dan uang saya tidak cukup. Dan orang yang sama, penjual koran yang sama, orang muda yang ramah, datang kepada saya, menawarkan korannya. Uang saya tidak cukup, saya katakan. Tidak apa-apa, ambil saja. 19 tahun kemudian, setelah saya sukses, saya ingin bertemu dengan orang muda yang baik hati itu. Saya mencari dia selama 1,5 bulan, baru saya bisa bertemu. Pada saat kami bertemu, saya bertanya kepadanya, apakah kamu mengenal saya? Dia katakan, ya saya kenal, Anda adalah Bill Gates, orang yang paling kaya. Lalu saya bertanya lagi, apakah Anda ingat 19 tahun yang lalu, Anda memberikan 2 koran kepada saya? Dia kata, ya saya ingat. Lalu saya katakan, saya ingin membalas kebaikanmu. Saya ingin mengimbangi kebaikanmu. Minta apa saja dan saya akan berikan hari ini kepada kamu. Lalu orang itu tersenyum. Dan orang itu katakan, maaf Mr. Gates, Anda tidak bisa mengimbangi saya. Kenapa? Tanya saya. Karena 19 tahun yang lalu saya memberi koran dengan kekurangan saya. Sedangkan Anda hari ini mau memberi saya sesuatu dengan kelebihan Anda. Saudara-saudaraku sekalian, bukankah cerita ini mengingatkan kita pada peristiwa di mana Yesus dan murid-murid melihat seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser. Dibandingkan orang-orang yang lain, persembahan dia paling sedikit. Tetapi Yesus katakan kepada murid-murid bahwa persembahan ibu janda itu yang paling besar. Mengapa? Karena ibu ini memberikan dari kekurangannya. Dia berikan semuanya untuk Tuhan. Dia menyerahkan kekhawatirannya akan hari esok melalui persembahan yang dia berikan. Carrie ten Boom, salah seorang penulis di masa Perang Dunia Kedua mengatakan, kekhawatiran tidak menghilangkan kesusahan hari esok. Itu menghilangkan kekuatan hari ini. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa lihat kutipan ini, kekhawatiran tidak menghilangkan kesusahan hari esok, tetapi kekhawatiran menghilangkan kekuatan kita hari ini. Oleh karena itu Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara-saudaraku sekalian, saat ini kata khawatir menjadi akrab di telinga kita. Semua kita khawatir, cemas, takut akan wabah virus corona ini. Raja Sulaiman katakan di dalam Amsal 22 bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Raja Salomo, orang paling bijaksana, menekankan, jika kita di dalam masa kesesakan ini khawatir, maka kecillah kekuatan kita. Saudara-saudaraku, tentunya tidak salah kita khawatir di saat-saat seperti ini. Kita cemas, kita takut. Tetapi kita harus ingat, kita tidak menghadapi ini semua sendirian. Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan
dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, jika kita lihat keadaan seperti sekarang ini, banyak orang mengeluh, banyak orang merasa terbeban di dalam hidup. Banyak sekali juga janji Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Mari kita baca di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita orang-orang benar, anak-anak Tuhan. Saat ini hati kita cemas, khawatir, mungkin kehidupan kita goyah. Tetapi Raja Daud katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan biarkan anak-anaknya goyah di dalam kehidupannya. Petrus juga katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memeliharakan. Saudara-saudaraku jemaat Sola Fide yang terkasih, kekhawatiran bisa saja ada dalam hidup kita, tapi itu tidak boleh membuat kita goyah. Kita memang harus menjaga jarak saat ini, tetapi itu tidak membuat iman kita luntur. Maka dari itu, nasihat lainnya dari Rasul Paulus katakan, jangan kamu khawatir. Tapi jika kamu khawatir, biarlah kamu bawakan dalam doa ucapan syukur, sehingga kekhawatiranmu akan hilang dan engkau merasa aman, tentram bersama dengan Tuhan. Ingat, jaga kesehatan, bertekun dalam doa, tetap rajin belajar firman Tuhan, setia dalam kebaktian keluarga kita di rumah masing-masing pada hari Sabat ini. Kenapa? Because we are Sola Fide. Tuhan Yesus memberkati.